Kota Bandung ini kotanya kota kreatif, inovatif, cerdas masyarakatnya. Tapi kalau Teh tahu, Kota Bandung ini masih banyak warga miskin Teh. Kami ya bagaimana mempermudah urusan orang ya buat apa sih, kan hanya ngasup surga pemimpin Teh. Ya urusannya dipermudah semua, ngapain dipersulit kan begitu. Zonasi ini tidak memberikan keadilan buat masyarakat, khususnya buat siswa dan siswi. Kenapa? Karena infrastruktur yang ada di Kota Bandung ini belum merata. Jadi belum waktunya diberikan, belum cocok gitu ya. Belum cocok, makanya timbullah praktek-praktek kotor. Bandung bukan hanya sekedar kota, tapi juga seluas kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program ID Talk Jabar Express ID bersama saya Syifa Aurelia dan saya Andini Oktaviani. Teh Okta, gimana nih Teh Syifa? Istimewa sekali kali ini. Wow, ini FYI nih Teh Syifa dan juga warga Bandung. Hari ini kita kedatangan elitnya PKB Kota Bandung. Masya Allah nih. Beliau ini menjabat sebagai Ketua DPC dari tahun 2010. Berarti sudah hampir 14 tahun. Betul ya? Sama sekali ya. Betul. Terus beliau juga anggota DPRD Kota Bandung 2019 sampai dengan 2024. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Pengalamannya udah banyak. Betul. Bukan newbie. Bukan newbie. Pengalamannya banyak guys. Betul. Oke. Kang Erwin, apa Siap, kabar? Terima kasih udah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang Erwin? Alhamdulillah baik Teh. Ini Teh Syifa, ini siapa lupa? Okta. Teh Okta, oke. Siap. Kali ini aku mau ngebahas soal Bandung Utama deh. Siap. Kenapa utama tuh? Iya, Bandung harus utama. Kalau juara, nanti ada yang kalah. Aduh. Kalau utama kan selalu utama gitu kan gitu. Betul. Ya dalam arti U-nya apa? Unggul gitu kan. Jadi semuanya harus unggul. SDM-nya, pelayanannya, teknologinya semua harus unggul. T-nya terbuka. Bandung ini kita akan buat menjadi kota inklusif. Kota dalam arti yang emang di dalamnya warganya kan berbagai agama, suku dan ras. Kita harus tidak harus adil. Terus juga ini udah terbuka ini ya apa namanya amanah. Kita tahu sendiri bahwa 10 tahun terakhir Bandung ini ya mohon maaf gitu kan, wali kota, sekda, terakhir juga anggota DPR ditahan. Ya alhamdulillah mungkin bukan partai kami ya yang kenanya. Partai PKB dan Nasdem tidak ada yang tersangkut hal itu, alhamdulillah. Oleh karena itu kami akan membuat manajemen pemerintahan yang amanah, di mana kami akan meningkatkan integritas para ASN dan para pejabatnya. Kalau perlu, kami di 100 hari pertama pemerintahan memang terpilih, dikawal oleh KPH, pembangunan melibatkan APH juga semua. Terus M-nya maju. Bagaimana Bandung ini sekarang kalah Teh, sama Bekasi aja kalah dari hal apapun. Makanya insya Allah kami akan buat Bandung ini, dari mulai PAD-nya maju, dari mulai semua, dari mulai transportasi, dari mulai teknologi harus lebih maju daripada semua. Karena Bandung ini sebagai ibu kota Jawa Barat, masa kalah sama yang lain? Minimal juara di Jawa Baratnya, ya maksimalnya di Indonesia, kalau perlu di luar negeri kan seperti itu. Tapi kita di Jabar dulu aja menjadi juara dulu, lebih maju. A-nya agamis. Agama ini diibaratkan pondasi. Segala sesuatu tanpa pondasi, baik rumah, gedung, pasti akan runtuh. Makanya agama ini akan kita perkuat. Bagaimana kami akan membuat rumah tahsin, tahfidz, gratis ya semuanya. Terus juga kami akan melakukan 5 kesadaran Teh, al-wa'yu ad-dini, kesadaran untuk beragama, al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu,
Al-Wa'yu al-Watoni, kesadaran untuk cinta kota Bandung, tanah air ya, hubul waton minal iman. Bagaimana Teh Syifa dilahirkan di Bandung, harus cinta pada kota Bandung. Terus juga Al-Wa'yu al-Istimai, yaitu bagaimana anak-anak kita ini harus bergaul. Jangan kuuleun di imah, cicing gitu kan. Ya, ulah kuuleun. Dan yang kelimanya Al-Wa'yu anidomi, yaitu kesadaran untuk berorganisasi. Makanya anak saya semua saya suruh ikut itu semua, harus bisa 5 kesadaran. Agamanya anak saya harus dari Gontor 2, yang pertama sama yang kedua ini. Sekarang alhamdulillah jadi anggota dewan ya, gitu kan. Jadi itu mungkin secara singkatnya apa itu utama ini. Tapi dijabarkannya pasti panjang. Tapi ada Gitu, program Teh. yang utama nggak? Ada. Kami prihatin Kota Bandung ini kotanya kota kreatif, inovatif, cerdas masyarakatnya. Tapi kalau Teh tahu, Kota Bandung ini masih banyak warga miskin, Teh. Tapi yang tercatat ini hanya 112.000 penerima bantuan dari pemerintah pusat yang masuk di dalam data DTKS. Oleh karena itu, kami kalau terpilih, bagaimana warga-warga yang tidak masuk DTKS, yang tidak masuk KPM, bisa juga menerima bantuan. Makanya kami akan membuat UMKM Center di 30 kecamatan. Kami akan membuat inkubasi bisnis 30 kecamatan. Kami akan membuat pusat kuliner di 30 kecamatan juga. Dan kami akan membuat wirausaha di pesantren di masjid. Caranya gimana? Kami akan mendata lewat kerjasama dengan forum RW, lewat ketua RW, ketua RT untuk mendata kelompok fakir dan kelompok miskin. Yang fakir biasa tinggal dengan yang miskin. Yang miskin biasa mustahik tangan di bawah. Kita akan rubah menjadi tangan di atas, menjadi mujaki. Gimana caranya? Diberikan pelatihan dan modal dari kita, dari pemerintah. Dilatih di mana? Di pusat inkubasi bisnis. Di situ. Contoh, Teteh sudah dicek keluarga Teteh itu ada anak 6 sebetulnya kan. Kita cek semua di antara itu mana yang produktif, anaknya, ibunya, atau ternyata anaknya yang produktif. Pertama, anak-anak keluarga prasejahtera akan dapat jatah kuliah gratis dari kita. Ya, satu itu. Kedua, kami akan mendata mana yang produktif. Kita akan latih, contoh, Teteh pintar buat cilok sepertinya. Bagaimana kita dibuat cilok ini jangan bulat, kotak kayak segitiga kayak seandainya kan Unik gitu. ya. Diajarin bagaimana digital marketingnya supaya bisa dipasarkan bukan hanya di tingkat lokal di daerah situ aja. Termasuk bagaimana Teteh ini jadi terbuka luas gitu kan, perlu percaya diri. Nu biasa di imah kuuleun, kudu dandan lah meh geulis gitu kan, meh menarik ke dalam hati kalau perempuan. Kalau laki-laki sama. Performanya perlu di dalam bisnisnya performa ini kan. Harus keluar, energi butinya harus keluar gitu. Jadi kami akan didik anak-anak itu. Nanti insya Allah, biasanya fakir ini kan tinggal dengan yang miskin. Biasa kami bantu kan fakir ini. Kalau ini udah maju keluarganya insya Allah. Jadi kita punya komitmen nanti yang fakir ini nggak usah kita bantu lagi. Karena sudah mampu dibiayain oleh keluarganya yang sudah mampu menjadi seorang entrepreneur. Walaupun di tingkat lokal. Banyak loh teman-teman saya yang awalnya dari dagang cireng teh. Punten ya, saya udah ngasih modal ada 1000-an lebih juga. Dengan 300.000 dagang seblak, dagang cireng, mereka maju loh. Dengan online bertahap, ada yang kasih modal 1 juta. Kalau keinginannya kuat, maju. Asal punya keinginan kuat untuk maju seperti itu. Itu untuk membantu warga miskin. Ya termasuk juga permodalan ya. Dilatih untuk beri modal mau jalan. Jadi memang perlu kita bantu dikasih modal juga. Itu Teh mungkin. Kedua, mungkin bulan nanti, beberapa bulan lagi kan TPA Sarimukti tutup. Untuk sampah ya, mungkin kita akan fokus di 100 hari pertama ini kepada sampah. Betul. 2 yang kita lakukan. Pertama, penyelesaian secara hulu. Hulu itu di hulu apa hulu? Kepala. Pusat. Pusat. Dan di hilir. Di hulu kita punya 151 TPS di tiap kelurahan kan. 150 kelurahan, tapi TPS-nya itu kurang lebih di 130-an. TPST-nya terpadunya hanya 3. Nah, bagaimana kami akan mencoba untuk melakukan di sampah yang masuk ke TPS itu langsung diolah Teh. Ada yang bisa jadi residu, jadi maggot, jadi batu bata dan lain-lain. Sudah ada 3 TPS ini. Kalau itu bisa laksana semua bisa dibangun di 150 kelurahan beres masalah sampah Teh.
Kedua, itu kan perlu waktu ya, Ya, perlu waktu tentu, bangunan, tentu betul saja. nggak? Oke, itu perlu waktu kalau dari hulu. Perlu proses. Perlu proses pertama, perlu anggaran, mungkin kedua, diproses hilir. Di hilir adalah kami akan memisahkan sampah basah dan sampah kering. Nanti kami akan menempatkan sampah basah diambil di waktu tanggal ganjil. Sampah kering diambil di waktu tanggal genap. Ya, jadi diambil, kenapa harus diganjil yang basah? Karena ada tanggal 31 kan, sama besoknya tanggal 1 lagi kan. Nah, jadi kalau sampah basah kan tidak boleh 2 kali 24 jam. Jadi harus seperti ambil. Nah itu kami kerjasama dengan swasta, nanti posisinya dikelola oleh mereka. Jadi sampah-sampah basah sampai selesai. Itu untuk terkait sampah. Apalagi tanyain? Macetnya banget, Oke. soalnya macetnya Kemacetan. Boleh, boleh. Nya sekedap bismillah. Aduh, kok nggak ada makanannya ya Pak ya? Siapapun yang mau build in di sini boleh. Boleh. Macet. Untuk kemacetan, kebetulan saya lahir di Bandung, SD di Bandung, SMP di Bandung, SMA di Bandung, S1 di Bandung, S2 di Bandung, S3 di Bandung. Tentunya AA kita Bandung Bandung. pisan ini, AA AA Bandung. Bandung. Ah, Bandung well gitu. Kang Erwin, well. Ya, jadi saya sangat memahami bagaimana kota Bandung ini. Saya lahir di Cicadas, Cikaso. Bagaimana kemacetannya? Jadi kami nanti akan bertahap membangun tempat parkir yang vertikal ke atas dong. Oh. Kita kan yang membakar ini. lahan. Ya. Pertama, nanti tidak diperbolehkan lagi parkir di pinggir jalan. Setuju sih itu. Setuju ya? Setuju. Kan? Setuju. Nah, itu akan kita terapkan seperti itu. Nanti di tempat parkir ini nanti ada tempat food court. Kan mereka udah jalan tuh capek, iya. tempat istirahat dan lain, menambah PAD, menambah pemasukan, juga mengurangi pengangguran nanti teh. Kedua, juga kami akan membuat angkot terintegrasi. Jadi ada feeder BRT. Jadi angkot itu fungsinya adalah menyambungkan ke wilayah-wilayah bus gitu kan kemana. Jadi nanti mahasiswa anak SMA nggak boleh lagi pakai motor, pakai mobil, sudah kayak gitu saja. Kita ada jadi angkot terintegrasi. Jadi angkot itu nanti tidak boleh ngetem, digaji sama kita. Mungkin kita lagi rancang nanti tempat duduknya jangan berhadapan gini teh. Ya, Kan kasihan yang tua ya. Iya. Yang tua kalau masuk nunduk gini kan. Berhadapan nanti kita angkotnya di style kayak kayak naik apa ya? Bus. Elep Elep. gitu ya. Kayak gitu nanti kayak seperti itu gitu kan polanya gitu. Itu apalagi Tapi tanya. kalau misalnya tadi kan Kang Erwin bilang angkot, Itu hanya banyak ya, termasuk juga kita memperbaiki semua terminal yang ada di Kota Bandung ini. tapi angkot ini maaf banget nih, sekarang Oke. supir angkot ngerokok Pak. Oke. Terus udah gitu mungkin dengan munculnya mahasiswa, terus gak diperbolehin bawa kendaraan sendiri, dan tentunya kan kenyamanan nomor 1 di Sama aman juga Iya. suka kadang suka Terus takut. tadi mah kan tempat duduk ya, sekarang mungkin supir dari digaji, apalagi yang mungkin buat tambah nyaman nih warga teh Apakah supaya dikasih mau seragam? Ada AC-nya dong, angkotnya gimana sih? Itu maksud Ada kita, Bapak. AC-nya. Kita buat bagaimana kita ini kan begini, bagaimana Farhan dan Erwin ini hadir menjadikan Bandung ini menjadi kota yang bermartabat, ya, maju kotanya, bahagia warganya. Nah, bagaimana buat bahagia ini? Kalian tahu kenapa saya ke politik? Kenapa tuh? Tahu nggak? Di-spill, Kak. Spill dong. Biar Tahu Kota tidak? Bandung tahu. Nah, kita punya mabda siasi. Apa sih itu politik? Politik adalah istislahun nas ila thoriqil muji dunya wa ukhra. Politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia. Menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat oleh politik teh. Betul tidak? Nanya teteh mau rek jujurawakan aja bisa didengarkan mau. Betul tidak? Orang yang bisa masuk di ranah politik. Betul tidak? Iya. Makanya kita punya kaidah usul fikih. Apa sih pemimpin teh? Tahu pemimpin apa?
Pemimpin yang benar apa yang enggak nih? Pemimpin yang benar apa yang enggak nih? Pemimpin adalah ya, Definisinya berbeda-beda kan? iya, pemimpin adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masrahah. Pemimpin adalah orang yang bisa memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Itu pemimpin. Jadi harus bisa memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Ngapain jadi pemimpin? Karena makanya ada syarat menjadi pemimpin teh. Syarat aja lawara bahaya pemimpin. Tahu nggak syarat pemimpin apa kata Rasulullah? 8 syarat jadi pemimpin. Wow. 1 harus patona, harus cerdas. Makanya harus cerdas. Saya kuliah lagi teh, walaupun udah tua. S1 saya sarjana ekonomi, S2 saya magister pendidikan agama Islam, S3 saya ilmu pendidikan. Kedua harus sidik, harus benar atau jujur. Kenapa benar? Kata Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'atihi. Betul nggak? Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul akhir atas kepemimpinannya. Makanya bahaya. Namun benar tanya. Betul tidak? Iya. Tanggung jawabkan ya. Ketiga, paham itu perlu tabrik, bisa menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Yang keempat, harus amanah. Amanah dari Allah, dari Tuhan, dan juga amanah dari masyarakat. Yang kelima, harus tawasud itidal, harus adil. Kenapa harus adil? Kita tempatkan jabatan kita di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi, ternyata ada penyemangat kita. Kata Rasulullah, apa? Sab'atu yudiluhumullah. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya. Fi dilihi yaumaladila, pada hari di mana tidak ada naungan teh. Illa diluhu, kecuali naungan Allah itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang keenam harus tasamuh, harus toleransi. Teteh tahu kenapa saya disebut pemimpin tanpa sekat? Karena di rumah saya teh dari jam 5 kadang setengah 6 sampai jam 12 malam warga tuh datang banyak ke rumah saya. Waduh, banyak tamunya nih Bapak. Makanya saya udah tahu penyakitnya. Setengah 6 sampai jam 7 warga ini banyaknya ibu-ibu. Itu pertama tidak punya beras, nggak punya ongkos sekolah, korban Bang Emok. Baru jam 7 ke sana biasanya ijazah ditahan, masuk rumah sakit, pinjam ambulan, pinjam beli sebaguna, pengen disunat, pengen beca dan lain-lain. Semuanya ke Bapak. Iya, karena dewan itu dianggap segala bisa. Termasuk yang mau cerai wae konsultasi sama saya itu. Waduh. Iya. Ya kan itu mungkin asumsi masyarakat dewan itu ya wakil rakyat mungkin ya, makanya terbuka. Nah makanya pemimpin, saya nggak pernah nanya apa agamanya, apa sukunya, tidak pernah nanya. Karena pemimpin harus tasamu, harus toleran pemimpin ini. Yang ketujuh harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Jadi ngurus rumah tangga, ngurus masyarakat, terus harus berimbang semua. Yang kedelapan terakhir teh, berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pemimpin teh. Paham teh? Dua nih pemimpin teh. Pemimpin itu tidak hanya soleh dan baik saja, tapi kudu punya keberanian. Gitu teh. Wow. Masya Allah. Berat juga ya. Tapi kan Iya. ada salfok ini sama bajunya. Oh iya. Bagus banget ya, unik banget. Masalah. Unik, tapi ini konsepnya konsep apa nih Kang? Hansip. Ini hansip ya. Kenapa Kang? Jadi hansip ini disebutnya UHA. UHA. Unggal hajat ayah. Aduh, Betul tidak? betul. Sok tahlilan ayah hansip. Kawinan ayah hansip. Aya nu maot ayah hansip. Aya nu kamalingan ayah hansip. Ya betul. Betul tidak? Betul. Tapi mereka tidak digaji. Mereka nggak digaji ya? ya ada lah intensif sedikit ya. Patungan biasanya namanya. Ya, patungan. intensif ada, tapi kan tidak layak itu diberikannya. Jadi hansip ini adalah orang yang punya keberanian, punya semangat, dan bekerja 24 jam. Ya kami hanya punya filosofi seperti itulah, bahwa nanti kalau kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami seperti hansip. Kami juga nanti hari Jumat, sudah saya memimpin khutbah Jumat, di pendopo itu nanti kami akan menampung masyarakat yang punya aspirasi apa. Teteh punya masalah, pusing, teteh masalah kuliah, teh kumaha yang gratis, masa sekolah, ya jonasi kumaha, liur kieu gitu kan. Tinggal datang ke pendopo tiap Jumat, ya silakan. Kami akan menghadirkan semua kepala dinas, SKPD semua di sini. Naon masalahnya sebelum asar ini masalah harus selesai.
Jadi ada rembuk warga gitu. Ya, betul. Tapi langsung dengan saya, dengan wali kota dan dinas. Supaya langsung selesai kan masalahnya apa. Jadi kami akan, pendopo akan terbuka. Karena ya kami kan sebagai pemimpin harus transparan, harus terbuka semuanya. Seperti itu teh. Jangan jadi susah dihubungi. Biasanya Oh, tuh banyak ya. tuh ya stereotip yang kayak gitu. Insya Allah, teh tapi bisa cek di dapil saya emang nggak pernah bisa dihubungi. Nah, responsif. Responsif, Pak. Tapi emang kadang-kadang kalau lagi rapat kayak gini kan nggak langsung bisa balas. Beres acara baru saya balas, terus saya telepon balik gitu. Iya sih. Gitu. Jadi Hansip ini adalah orang yang punya keberanian dan semangat dan orang yang peduli siang malam. Sebenarnya kami seperti itu. Ya mungkin saya kenapa? Gini teh. Pertama, saya sudah sangat tahu sekali bagaimana kondisi masyarakat. Saya ketua RW udah 3 periode. Wow. Ya, saya ketua RW tadi di rumah. Bagaimana masyarakat kondisi saat ini. Saya juga ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong. Yang sebelumnya saya ketua forum RW Kelurahan Bakansari. Naik tingkat ya. Jadi ketua RW, ketua forum kelurahan. Karirnya naik. Jadi ketua forum kecamatan, gitu kan. Nah, jadi saya sangat paham sekali bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kota Bandung. Bagaimana menjeritnya kondisi. Makanya diperlukan seorang pemimpin yang berasal dari bawah. Jadi empatinya akan tahu, akan mengerti bagaimana kondisi masyarakat. Mudah-mudahan ya, ini mah bukan promosi, bukan ya mah kan begitu. Tapi minimal itu. Saya tadi bilang teh mimpin partai sudah 15 tahun. Kenapa? Alhamdulillah teh mimpin partai dari 0 kursi. 0 kan? Waktu 2010 itu ada 18.000 suara PKB. Naik, dipimpin oleh saya naik 1 kursi, jadi 42.000. Berapa sih naiknya sebuah suara? 300% kan? Iya. Naik 2 kursi 52.000. Ya. Terus sekarang naik menjadi 110.000, naik 1.000%. Jadi 5 kursi. Gitu teh. Ya kan bertahap, kita jangan instan. Makanya anak-anak muda ini jangan instan mengajar sesuatu, ya bertahap semua. Makanya kita kalau pengen sesuatu oleh 4 hal teh. Pertama doa, kedua barokah, ketiga sedekah, keempat ikhtiar. Kalau dijelaskan panjang, boleh dijelaskan nama sesuatu kalau berpanjang. Yuk sampai jam 6 aja kali. Nah, apalagi? Kang Erwin kan sudah berpengalaman sebagai anggota legislatif. Oke, wah iya. Di komisi D loh, di komisi D aku. Tuh, komisi D. Aduh, apa tuh? Kesejahteraan, kesehatan, di sosial. Jadi bidangnya emang bidang seperti itu, kesejahteraan masyarakat. Nah, kan udah punya catatan tersendiri, ngelihat kegelisahan mungkin ada di Kota Bandung yang dilihat sama Kang Erwin. Apakah kegelisahan itu yang jadi alasan Kang Erwin untuk maju jadi wakil wali kota atau memang ada alasan lain aja? Nah, alasan lain ini juga mungkin berangkat dari kegelisahan pribadi atau memang ada alasan khusus? Ya banyak sekali kondisi pemerintahan Kota Bandung ini belum bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Pertama tadi warga miskin. Yang sudah saya jelaskan, nanti akan mendata tadi kan, kelompok kelompok miskin itu akan saya data. Kedua, pendidikan. Kita kalau terpilih insya Allah akan melakukan judicial review teh. Julia review. Judicial review ke MK. Supaya zonasi di Kota Bandung dihapuskan, diganti. Kenapa harus dihapuskan? Karena zonasi ini tidak memberikan keadilan buat masyarakat, khususnya buat siswa dan siswi. Kenapa? Karena infrastruktur yang ada di Kota Bandung ini belum merata. Jadi belum waktunya diberikan. Belum cocok gitu ya? Belum cocok, makanya timbullah praktek-praktek kotor. Mereka pindah ke lokasi sekolah, nitip di tetangganya, nitip ke pejabat dan lain-lain lah seperti itu ya. Sampai ada yang nitip kakak gitu. Iya itu maksudnya pindah ke sekolah kakak ngerubah dulu 2 tahun sebelumnya. Yang akhirnya tidak mendidik masyarakat dengan benar. Tapi kalau posisinya siswa diberikan kesempatan yang pintar dapat yang pintar dong, dapat haknya. Betul. Yang bisa biasa ya biasa-biasa. Toh masalah rezeki bukan urusan dari masa pendidikan. Betul. Tapi bicara kemampuan ya harus mendapatkan orang yang kemampuannya. Taruh begini, teteh pintar, juara 1. Tahu-tahu tidak berhak masuk ke sekolah yang kita inginkan. Sakit hati nggak? Sakit hati. Iya, gitu. Maksud saya itu. Jadi siswa-siswi yang punya kapasitas, punya kapabilitas, cerdas,
ya diberikan haknya masuk ke sekolah yang diinginkan dengan melalui tes gitu. Itu juga menghilangkan daya saing tuh ya, zonasi. Ya, Kalau dulu kan belajar tuh, kalau sekarang jadi orang pindah malas. rumah aja. Pindah rumah gitu. Pindah rumah aja udah dapat sekolah bagus. Kami juga sama akan melakukan judicial review juga kepada MK terkait SMA, SMK. Kami minta bisa dikembalikan kembali ke Kota Bandung ya, kota kabupaten masing-masing. Kenapa? Toh masanya dengan Dewan Kota Bandung, dengan Wali Kota Bandung, bukan dengan Jawa Barat. Mereka datang ke Jawa Barat agak sulit Itu. Jadi kami mau seperti itu. Jadi supaya sinergitasnya terjadi lah. Contoh aja kami memberikan bantuan untuk seragam kalau tidak salah Banprop itu ke provinsi. Prosesnya lama lagi. Terima masyarakatnya lama lagi. Nggak, kalau kita langsung bisa langsung sama kita. Nah mungkin itu juga kali ya Kang yang suka bikin males warga tuh kayak gitu. Jadi prosesnya lama. Harus kesini dulu, udah kesini dilempar lagi kesini, ini kesini. Ya makanya kalau kami terpilih, insya Allah akan memudahkan. Kalau kita juga kalau memudahkan urusan orang, kami akan permudah semua izin, pelayanan, semua kami akan dengan e-commerce, katalog semua kami terapkan seperti itu. Kami ya bagaimana mempermudah urusan orang ya buat apa sih kan kayak ngasup surga pemimpin teh. Ya urusannya dipermudah semua, ngapain dipersulit kan begitu. Ya oke, ada birokrasi, ada sistemnya dirubah menjadi lebih mudah. Jangan ada kata tanda tanyanya gitu kan seperti itu. Sorry aku sambil minum ya, karena isuk-isuk ngecoblak terus gitu kan. Sudah berapa titik hari ini Kang Erwin? Ya sehari itu minimal 5 sampai 9 titik saya. Aduh, sehat-sehat. Amin. Kalau misalnya ngelihat Kota Bandung itu kan tadi soal kemiskinan udah nih. Tapi kan Kota Bandung ini banyak wisata yang tentunya harus kita rawat nih. Oke. Menurut Kang Erwin, cara merawat dari versi Kang Erwin dan Kang Farhan dan juga mengajak warga-warga untuk ikut merawatnya juga itu menurut Kang Erwin gimana? Harus Kenapa? Kita sudah punya namanya Perda Pemajuan Kebudayaan. Kita sudah punya Perda Ekonomi Kreatif. Bagaimana wali kota nanti bisa mengimplementasikan Perda Ekonomi Kreatif plus Perda Pemajuan Kebudayaan. Bagaimana budaya-budaya di Kota Bandung ini, makanya saya sangat pengen nanti mau minta ke pusat supaya Bandara Hussein yang di Bandung ini dibuka kembali gitu. Bisa dibuka kembali. Jauh banget saya kalau Jati. Karena akhirnya dengan tutup ini mereka jadi malas kan. Jadi malas untuk ke Bandung ada macet yang lain-lain. Tapi kalau dekat kan semua bisa masuk ke situ pedagang, UMKM bisa meningkat dengan dibuka itu. Nah, bagaimana merawat pusat-pusat budaya lah ya? Dalam arti ya kita kan sudah jelas ada Dinas Kebudayaan. Kita sudah menganggarkan bagaimana kita merawat cagar budaya, bagaimana kita kayak sekarang saya lagi mencoba waktu dibuat di Perda Pemajuan Kebudayaan bagaimana anak-anak SD ini membudayakan bahasa Sunda. Jadi sopan santun, adab, etika yang harus dipakai di sekolah. Contoh begini. Teh Siva dipanggil sama Bapak. Siva apa jawabnya? Bahasa Sunda. Apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kah gitu. Kah? Jawabnya kah. Itu sopan santun etikanya. Laki-laki kalau dipanggil apa? Mau bapaknya. Boy. Jawabnya apa? Ya. Kulan, kan? Kulan. Gitu. Itulah. Beda ya kalau Sunda ya? Makanya Beda. nanti Canggih. kami akan mencoba menerapkan kurikulum baru di sekolah. Bagaimana mereka melakukan kita kan Sunda, ini bahasa Sunda jangan sampai hilang dong. Tapi jangan sampai juga anak-anak ini memakai bahasa Sunda yang kasar. Harus paham juga yang halus-halusnya. Kenapa? Mendidik etika, mendidik spirit akhlakul karimah anak-anak kita. Gitu Banyak juga ya ternyata. Wah banyak atuh teh. Apalagi mau sebagai orang tanyakan? Bandung Insya Allah asli. saya akan jawab semuanya. Sebagai orang Bandung asli aja nggak tahu. Iya tuh kan. Nah ini yang perlu di sekolah lah perlu diterapin semua. Ya termasuk juga semua cagar budaya yang Kota Bandung. Kalau emang bisa menjadi objek wisata, kita akan pasti kelola dengan baik lah ya. Apalagi Pustaka-pustaka. sekarang di TikTok tuh gitu ya. Sekarang lagi rame tahu kan Apa tuh? kayak Bandung bisa diem nggak? Saking banyaknya tuh. Kenapa Bandung? Iya. Kenapa Bandung? Gitu. Katanya nggak percaya ya. Kata temannya Om Farhan, Pak Wali, jadi Pak Wali saya manggilnya Pak Wali langsung setelah doa. Itu ada orang Jakarta hanya pengen makan cireng, pengen makan cilok, dia pakai udah makan balik lagi ke Jakarta. Emang banyak
teman-teman aku Banyak kan, ya? iya teman-temanku kan Oh. yang di Bogor juga sama just tip kayak sesuatu yang cuma ada di Bandung, cireng, ciskuit yang gitu. Seblak juga enaknya Nah, ya, itulah. pure Bandung. Itu yang gitu. perlu kita pertahankan, kita bina ini. Yang makanya saya bilang tadi akan didik di pusat inkubasi bisnis. Oh iya. Tata tinggal di mana rumah? Aku sekarang di Bandung tapi aslinya di Bogor. Oke, bukan kecamatan mana? Tadi kecamatan Siva, Teh Siva. Gerbage. Oke, Aku nanti Mandala Jati. Teh Ocha ya? Okta. Teh Okta di Mandala Jati. Nanti di situ ada di dekat kecamatan itu pusat inkubasi bisnis. Didiklah di sana. Cireng menjadi aneka rasa, cireng menjadi bentuknya tidak hanya berbagai macam, menarik lah gitu kan. Soalnya yang dari Bandung emang viral-viral. Gitu. Wisata, kuliner. Iya. Orang-orangnya. Iya, sama. Orang-orangnya. Kan tahu well itu dari mana orang Bandung. Nah, iya. Itu kan lumayan bisa meningkatkan PAD. Makanya kami harus memperketat juga untuk restoran. Semua itu tetap harus taat pajak juga ya. Betul. Ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya pengen banyak lagi nih, nanya-nanya lagi nih. Ya, gitu. Okta, gimana dong? Kan Tapi- mau geser lagi. Geser lagi, Pak? Kalau kita mah bisa sampai sore. Akhirnya jam Bebas, 8. saya mah bebas. Sampai jam 2 saya ada agenda lagi. Saya ngisi ceramah. Ngisi ceramah di Regol. Hmm. Sudah Ya, makan siang ini Kang Erwin? Sudah, Geser-geser. alhamdulillah tadi. Ya pokoknya mungkin satu lagi deh Kang Erwin. Oke, apa? Saya Mungkin jawab. pesan-pesannya untuk warga Kota Bandung supaya dari merawat, dari ikut berpartisipasi, Ngambil peran. Iya. untuk semua. Ya, walau bagaimanapun di dalam suatu pemerintahan tidak bisa kita sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Bagaimana Bandung ini bisa menjadi kota tempat tinggal yang nyaman, bisa menjadi kota tempat tinggal yang menarik untuk investasi. Bagaimana kota Bandung ini bisa menjadi tempat yang menarik orang untuk dikunjungi. Otomatis diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan warga masyarakat, termasuk di dalam kebersihan, keamanan, dan semua perlu kolaborasi semua. Perlu kenapa? Makanya kata Rasulullah, kiwamud dunya bi arwati asyabi ilmi ulama. Pertama ilmunya para ulama. Kedua wabi adil umar, adilnya para pemimpin. Ketiga wabi syaqqa lima orang kaya. Yang keempat wabi dua aja orang fakir. Jadi kalau keempat ini kolaborasi teh, sinergi, maka Bandung bisa menjadi Bandung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu teh. Makanya mudah-mudahan kita ayo warga Bandung kita rawat bersama-sama warganya, dan juga kita rawat warga keadaan Kota Bandung juga bersama-sama. Kenapa harus seperti itu? Kang Erwin lahir di Bandung, sekolah di Bandung, mulai SD, SMP, SMA di Bandung, S1 di Bandung, S2 di Bandung, S3 di Bandung. Kenapa seperti itu teh? Bandung bukan hanya sekedar kota, tapi juga seluas kata. Karena Bandung ada dalam jiwa Kang Erwin. Wah, gaspol. Tolong dibikin- Gaspol. Tolong dibikin JJ gitu. Kita Kita pengen well banget. Aduh, sayang banget nih Teh Sipa, kita harus Oke. berakhir sampai sini. Siap. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Amin, Teh Terima Okta, kasih, Teh Kang Siva. Erwin. Siva itu sama dengan anak saya yang ketiga. Yang lagi pesantren sekarang. Anak saya itu 6 Teh. Yang satu lulusan dari pesantren di Gontor. Sekarang kuliah di UIN di Fakultas Dakwah. Sama Sekampus. kampus ya, di Fakultas Dakwah Fakultas sama Dakwah. di KPI, LEPI kenal nggak? Aku jurnalistik. Oh, ya KPI. Sama di Unpas, 2 kuliahnya. Unpas. Iya 2 dia kuliahnya, Apa semester 7. jangan-jangan? Apa jangan-jangan? Apa jangan-jangan kita anaknya? Semester 7. Alhamdulillah, tapi sekarang udah terpilih jadi anggota dewan. Aduh. Yang kedua, Insya Allah. yang kedua sama bisa di Gontor juga. Kuliahnya di UPI ngambil ekonomi syariah sambil buka perusahaan namanya Snaptation. Tahu nggak? Yang foto butuh. Ya. Kalau di BIP, Ya. di Hauda Tauhid, Oh ya. di Kalong itu punya anak saya. Yang ketiga di ini pondok pesantren pondok integrated Qurani. Pondok integrated Qurani. Ya, hafid Quran itu mah perempuan. Yang keempat di SD Salam, yang kelima di SD Salam, yang keenam masih kecil, yang ketujuh dalam proses pembuatan. Masya Allah. Masya Tunggu launchingnya. Oke, Teh. Oke. Mungkin segitu aja ya Kang Siap, Teh. Erwin. Terima kasih. Kita berdua, kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di ID Talk selanjutnya. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.